Nama saya Tuti Ernawati Taleru dengan nomor induk mahasiswa 1913010007 kelas A, Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana. Materi yang saya bawakan yaitu mengenai rekayasa genetika. Genetika adalah kata yang dipinjam dari bahasa Belanda yaitu genetika, adaptasi dari bahasa Inggris yaitu genetik, dibentuk dari bahasa Yunani yaitu geno yang berarti melahirkan. Genetika merupakan cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan prion. Maka dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Bidang kajian genetika dimulai dari wilayah subseluler atau molekular hingga populasi. Dan secara lebih rinci, genetika berusaha menjelaskan tentang yang pertama, material pembawa informasi untuk diwariskan atau bahan genetik. Yang kedua, bagaimana informasi itu diekspresikan atau diekspresi genetik. Dan yang ketiga, bagaimana informasi itu dipindahkan dari satu individu ke individu yang lain atau pewarisan genetik. Rekayasa atau biasa juga disebut dengan teknik adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini disebabkan lewat pengetahuan maupun pengalaman dari trial dan error. Dan rekayasa juga mengalami perkembangan layaknya lomba dari estafet yang meneruskan teknologi generasi sebelumnya. Rekayasa genetika dalam arti luas adalah teknologi dalam penerapan genetika untuk membantu masalah dan kepentingan apapun dari manusia. Dengan segala pengetahuan dan pengalaman dari trial dan error tersebut, manusia dapat mengembangkan produk-produk yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Teknologi rekayasa genetika merupakan inti dari bioteknologi, didefinisikan sebagai teknik in vitro asam nukleat termasuk DNA rekombinan dan injeksi langsung DNA ke dalam sel atau organel atau fusi sel itu di luar keluarga taksonomi yang dapat menembus rintangan reproduksi dan rekombinasi alami dan bukan teknik yang digunakan dalam pemulihan seleksi tradisional. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetik adalah manipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau gen atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Gen yang diselipkan dan organisme penerima dapat berasal dari organisme apa saja. Misalnya, gen dari bakteri biasa diselipkan dari kromosom tanam. Sebaliknya, gen tanam dapat diselipkan dari kromosom bakteri. Gen serangga dapat diselipkan pada tanaman atau gen dari babi dapat diselipkan pada bakteri atau bahkan gen dari manusia dapat diselipkan pada kromosom bakteri. Produksi insulin untuk pengobatan diabetes misalnya diproduksi di dalam sel bakteri Escherichia coli atau E. coli, di mana gen penghasil insulin diisolasi dari sel pankreas manusia, kemudian didiklon dan dimasukkan ke dalam sel E. coli. Dengan demikian, produksi insulin dapat dilakukan dengan cepat, massal, dan murah. Teknologi rekayasa genetik juga memungkinkan manusia untuk membuat vaksin pada tumbuhan, menghasilkan tanaman transgenik dengan sifat-sifat baru yang khas. Pengembangan genetika terus terjadi baik itu dalam bidang genetika murni maupun genetika terapan, dan perkembangan dilakukan pertama kali oleh Gregor Mendel dengan menyilangkan tanaman pada tahun 1985 yang bisa dikenal dengan hukum pewarisan Mendel, sebuah hukum yang mengenalkan konsep gen atau Mendel menyebutnya faktor sebagai pewarisan sifat, yang menyatakan bahwa setiap gen memiliki alel yang menjadi ekspresi alternatif dari gen dalam kaitan dengan suatu sifat. Setiap individu disomik selalu memiliki sepasang alel yang berkaitan dengan suatu sifat yang khas, masing-masing berasal dari tetuanya. Status dari pasangan alel ini dinamakan genotip, dan apabila suatu individu memiliki pasangan alel sama, genotip individu ini bergenotip homozigot. Apabila pasangannya berbeda, genotip individu yang bersangkutan dengan keadaan heterozigot. Genotip berkaitan dengan sifat yang teramati. Sifat yang terkait dengan suatu genotip disebut fenotip.
Tujuan rekayasa genetika. Rekayasa genetik pada tanaman mempunyai target dan tujuan antara lain untuk meningkatkan produksi, peningkatan mutu produk agar tahan lama dalam penyimpanan pasca panen, peningkatan kandungan gizi, tahan terhadap serangga hama dan penyakit tertentu misalnya bakteri, jamur atau virus, tahan terhadap herbisida, sterilitas dan fertilisasi serangga jantan untuk produksi benih hibrida. Toleransi terhadap pendinginan, penundaan kematangan buah, kualitas aroma dan nutrisi, serta perubahan pigmentasi. Rekayasa genetika pada mikroba bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja mikroba tersebut, misalnya mikroba untuk fermentasi, peningkat nitrogen udara, meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat proses kromosom, dan pembuatan makanan ternak. Mikroba probiotik untuk makanan olahan dan untuk menghasilkan bahan obat-obatan dan kosmetik. Perkembangan rekayasa genetika. Kemajuan di bidang bioteknologi khususnya dalam bidang rekayasa genetika tak lepas dari kontroversi yang melingkupi perkembangan teknologi. Bioteknologi sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Garis waktu bioteknologi yang pertama 8.000 sebelum Masehi, pengumpulan benih untuk ditanam kembali. Bukti bahwa bangsa Babilona, Mesir, dan Romawi melakukan praktik perkembangbiakan selektif atau seleksi artifisial untuk meningkatkan kualitas ternak. Yang kedua, 6.000 sebelum Masehi, pembuatan bir, fermentasi anggur, membuat roti, membuat tempe dengan bantuan ragi. Hasil rekayasa genetika. Tanaman transgenik. Transgenik terdiri dari kata trans yang berarti pindah dan gen yang berarti pembawa sifat. Jadi transgenik adalah memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu tanaman ke tanaman lainnya atau dari gen hewan ke tanaman. Transgenik secara definisi adalah the use of gen manipulation to permanently modifies the call of grain calls of organism, atau penggunaan manipulasi gen untuk mengadakan perubahan yang tetap pada sel makhluk hidup. Tujuan dari pengembangan tanaman transgenik ini diantaranya adalah yang pertama, menghambat pelunak buah atau pada tomat. Yang kedua, tahan terhadap serangan insektisida, herbisida, dan virus. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi tanaman. Yang keempat, meningkatkan kemampuan tanam untuk hidup pada lahan yang ekstrem, pada lahan kering, lahan keasaman tinggi, dan lahan kadar garam yang tinggi. Antara tahun 1996 sampai 2021 telah terjadi peningkatan yang sangat dramatis dalam adopsi dan penanaman tanaman GMO di seluruh dunia. Daerah penanaman global tanaman transgenik meningkatkan dari sekitar 1,7 juta pada tahun 1996 menjadi 52,6 juta pada tahun 2021. Peningkatan luas tanam GMO tersebut mengindikasikan semakin banyaknya petani yang menanam tanaman ini baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sebagian besar tanaman transgenik ditanam di negara-negara maju. Amerika Serikat sampai sekarang merupakan negara produsen terbesar di dunia. Pada tahun 2001, sebanyak 68% atau 35,7 juta tanaman transgenik ditanam di Amerika Serikat. Sampai saat ini, kedelai merupakan produk GMO terbesar, yaitu 33,3 juta atau sekitar 63% dari seluruh tanaman GMO. Kedelai tanah herbisida banyak ditanam di Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Meksiko, Rumania, dan Uruguay. Jagung merupakan tanaman GMO terbesar kedua yang ditanam, yaitu seluas 9,8 juta, sedangkan luas tanaman kapas GMO yang ditanam adalah sekitar 6,8 juta. Sifat yang terdapat dari tanaman GMO pada umumnya adalah resisten terhadap herbisida, pestisida, hama, serangga, penyakit, serta untuk meningkatkan nilai gizi. Sekian dan terima kasih.